Bab 1. Mukjizat menghidupkan orang mati. Dikatakan, perbuatan luar biasa Yesus adalah membangkitkan orang mati menjadi hidup, dan dalam hal ini, kita diberitahu bahwa bukti keilahian Kristus itu bisa dijumpai seperti di bawah ini. Inilah argumennya. Kristus menghidupkan orang yang sudah mati, diakui oleh kaum muslimin berdasarkan Quran suci, dan menghidupkan orang mati itu di luar kekuasaan manusia dan hanya bersifat ilahi. Dan di dalam sifat keilahian inilah tiada orang lain yang bisa mengerjakannya kecuali Yesus sendiri. Apa yang dikatakan Quran akan kami bicarakan belakangan. Pertama-tama mari kita ketahui dulu pertimbangan yang diakui sebagai dasar dari ajaran kitab suci Kristen. Dalil itu mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi ilahi, sebab Dia bisa menghidupkan orang mati. Dalil ini hanya bisa dikemukakan oleh orang yang percaya bahwa tidak ada orang lain yang bisa menghidupkan orang mati. Tapi Bible sendiri mementahkan pengakuan ini. Bible berisi beberapa contoh orang lain yang juga bisa menghidupkan orang mati, dan karenanya, jika Yesus benar-benar melakukan mukjizat seperti itu, berarti keilahiannya atau ketuhanannya dengan bisa menghidupkan orang mati, ini benar-benar menjadi tak logis, sebab dalam hal ini Elisa pun lebih hebat lagi ketuhanannya. Di dalam kitab Raja-Raja, pasal 2, ayat 4, kita diberitahu bahwa seorang anak telah mati dan kematiannya itu sungguh benar ketika Elisa datang. Dan ketika Elisa datang ke rumah itu, ternyata si anak itu telah mati dan tergeletak di atas pembaringannya. Kemudian dia masuk dan menutup pintu 2 kali, dan dia berdoa kepada Tuhan, dan tiba-tiba si anak itu mendengkur 7 kali, dan si anak itu membuka matanya. Kitab 2 Raja-Raja, pasal 4, ayat 32 hingga 35. Elia juga bisa menghidupkan orang mati. Dan dia berteriak kepada Tuhan, dan berkata, "Wahai Tuhan, Tuhanku, apakah Engkau menimpakan kemalangan kepada janda ini yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Aku bermohon kepadamu, kembalikanlah nyawa anak ini kepadanya." Dan Tuhan mendengar suara Elia, dan nyawa si anak itu pun kembali kepadanya dan kemudian si anak itu hidup kembali. Kitab 1 Raja-Raja, pasal 17, ayat 19 hingga 20. Jadi Bible tidak memberikan hak keilahian istimewa kepada pengakuan Yesus dalam bobot menghidupkan orang yang sudah mati. Sungguh, di satu sisi kekuasaan Elisa lebih hebat dalam menghidupkan orang mati daripada Yesus, karena tulang yang sudah kering pun, setelah orang itu mati, jauh lebih manjur bisa dihidupkan kembali. Pada suatu ketika orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Ketika orang itu menyentuh tulang Elisa, maka si mayat itu hidup kembali lalu berdiri dan kemudian pergi. Kitab 2 Raja-Raja, pasal 13, ayat 21. Seringkali dikatakan bahwa Yesus melakukan mukjizat dengan kekuatannya sendiri, sementara perkara pada nabi-nabi lainnya, Tuhanlah yang melakukan mukjizat itu dengan perantaraan mereka. Perbedaan yang fantastik ini tidak menambah nilai apa-apa, karena perihal Yesus sendiri pun, Tuhan sajalah yang melakukan mukjizat tersebut. Hai orang-orang Israel, dengarlah kata-kata ini, Yesus dari Nazaret adalah seorang yang dikuatkan Tuhan di antara kamu dengan mukjizat-mukjizat dan keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda, di mana Tuhan sendirilah yang melakukan itu melalui dirinya di tengah-tengah kamu. Kitab Perbuatan, pasal 2, ayat 22. Ini sangat mungkin bahwa kisah Elia maupun Elisa menghidupkan orang yang sudah mati,
dihasilkan oleh keinginan pikiran orang-orang saleh dari para pengikut Yesus permulaan untuk menerapkan perbuatan yang sama terhadap guru mereka. Di sini ada jejak yang jelas di dalam alur cerita mereka. Kitab Matius, Kitab Markus, dan Kitab Lukas menceritakan tentang menghidupkan anak perempuan seorang pemimpin di mana Matius mengutip ucapan Yesus yang mengatakan, "Anak perempuan itu tidaklah mati tapi cuma tidur saja." Kitab Matius, pasal 9, ayat 24. Lain-lainnya tidak mencantumkan kata-kata itu, namun kehadiran mereka dalam Kitab Matius cukup membuktikan sifat alami mukjizat tersebut. Cukup menarik hati bahwa Yohanes tidak membicarakan sama sekali mukjizat seperti ini, namun menyebutkan bahwa mukjizat itu tidak dikenal dalam Injil Sinoptis, Matius, Markus dan Lukas, yaitu menghidupkan Lazarus setelah dia terbaring di kuburan selama 4 hari. Kitab Yohanes, pasal 11, ayat 38 hingga 44. Mengapa bisa terjadi bahwa Injil Sinoptis, salah satu atau semuanya, tidak mengetahui mukjizat luar biasa itu, dan kenapa Yohanes tidak mengetahui adanya anak perempuan seorang pemimpin yang dihidupkan itu? Kesimpulannya jelas, bahwa Yohanes menulis belakangan, dia meragukan tentang menghidupkan seorang anak perempuan pemimpin tersebut. Kemudian dia sungguh-sungguh membuat satu cerita simbolik seperti yang terbaca seperti tadi. Terhadap 2 mukjizat itu, Lukas sendiri menyebutkan mukjizat yang ketiga, yaitu menghidupkan anak laki-laki seorang janda di Nain, Kitab Lukas, pasal 7, ayat 11 hingga 17, yang ini tidak dikenal baik oleh Injil Sinoptis lainnya maupun oleh Yohanes. Dengan demikian, di sini kita dapat menunjuk pada kemustahilan yang luar biasa yang ditulis oleh para penulis Injil permulaan yang gemar sekali terhadap cerita yang aneh-aneh. Bagi Matius, tidak cukup hanya satu kisah mukjizat membangunkan anak perempuan yang sedang tidur, tapi dia tambahkan dengan membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari lamanya terkubur di tanah, yang kemudian orang itu berjalan menuju Yerusalem, segera setelah Yesus menghentikan hantu kuburan. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kitab Matius, pasal 27, ayat 51 hingga 53. Mukjizat yang aneh ini melampaui segala imajinasi, hanya para penginjil saja yang tidak memberikan keterangan secara detail mengapa tengkorak dan tulang belulang itu bisa berjalan menuju kota. Sebagaimana halnya perkara Lazarus, rupanya si penulis itu cukup berhati-hati untuk menambah-nambah cerita bahwa ada orang yang mati, muncul dengan tangan dan kaki terikat oleh kain kafan, dan mukanya terbungkus oleh secari kain, dan agar ia terlepas dari ikatan itu, ia menuju kepada Yesus Kristus. Mungkin kain kafan yang membungkus mayat orang suci itu sudah terjadi berabad-abad lamanya, atau paling tidak sudah bertahun-tahun lamanya, disajikan secara utuh untuk menambah semaraknya penampilan mukjizat tersebut. Tidak semua komentator Injil berani membaca kisah mukjizat aneh ini secara harfiah, oleh karena itu kita punya komentar yang dikemukakan oleh Rev. J.R. Dumelow. Kejadian itu rupanya menggambarkan demi menyesuaikan kebenaran bahwa kebangkitan Kristus melibatkan kebangkitan semua orang-orang suci, maka di hari Paskah itu semua umat Kristen bisa dikatakan harus mempunyai perasaan begitu rupa, yakni merasa bangkit bersama Dia. Dari sini kita bisa menemui letak kebenaran tentang semua mukjizat menghidupkan orang yang sudah mati tersebut. Yesus mengatakan itu sebagai tamsil atau bahasa kiasan, dan bahasa kiasan itu selalu digunakan oleh beliau secara bebas. Biarlah orang yang mati itu menguburkan orang yang mati pula, kata beliau,
Kitab Matius, pasal 8, ayat 22. Dan lagi, sungguh, sungguh, aku katakan kepadamu, dia yang mendengar ucapanku dan beriman kepadanya, yang telah mengutusku, akan hidup abadi, dan tidak akan dihukum, tetapi hidup setelah melalui kematian. Sungguh, sungguh, aku katakan kepadamu, saatnya akan datang, dan sekarang, tatkala yang mati akan mendengar suara Anak Tuhan, dan mereka yang mendengar akan hidup. Jangan heran terhadap ini, karena saatnya akan tiba. Dan semua yang ada di kubur akan mendengar suaranya dan akan hidup. Kitab Yohanes, pasal 5, ayat 24, 25, 28. Kini dari semua persoalan tersebut, dengan kematian, bahkan mereka yang ada di alam kubur, artinya adalah kematian rohani, mereka yang mati, artinya dalam keadaan berdosa, dan dengan hidup, itu artinya kehidupan rohani. Bahasa kiasan semacam itu digunakan juga oleh kaum Yahudi. Menurut adat istiadat Yahudi, orang jahat, meskipun hidup, disebut mati. Yesus Kristus mengirim kabar kepada Yohanes Pembaptis. Pergilah dan sampaikanlah kepada Yohanes segala sesuatu yang engkau dengar dan lihatlah. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang lepra bisa disembuhkan, orang tuli bisa mendengar, orang mati bisa hidup, dan orang miskin diberikan kabar baik yang diajarkan kepada mereka. Kitab Matius, pasal 11, ayat 4 hingga 5. Kesimpulan kata-kata tersebut, jelas sekali apa yang dimaksud Yesus. Beliau tidak saja mengajarkan Injil kepada orang-orang miskin. Beliau berbicara secara tamsil, namun ucapan beliau disalah mengertikan. Ini perlu direnungkan terhadap kisah menghidupkan orang yang sudah mati tersebut. Seluruh kekeliruan itu terletak pada ucapan Yesus yang terlalu begitu bebas menggunakan kata-kata kiasan, maka bukan hanya orang-orang Yahudi saja yang diberitahu bahwa mereka tidak mengerti bahasa tamsil, bahkan para muridnya pun sering sekali menyalahartikannya. Bahasa tamsilnya diartikan secara harfiah. Kitab Yohanes, pasal 8, ayat 43. Kejadian berikut ini perlu diperhatikan. Sekarang para murid Yesus lupa mengambil roti. Dan beliau memperingati mereka, katanya, berhati-hatilah, awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dan mereka berpikir di antara mereka sendiri, katanya, karena kita tak punya roti. Ketika Yesus mengetahui itu, beliau berkata kepada mereka, "Mengapa kamu membicarakan sebab tidak punya roti? Belumkah kamu mengerti, ataukah kamu tidak faham? Apakah kamu punya hati yang keras? Tidakkah matamu melihat?" Kitab Markus, pasal 8, ayat 14 hingga 17. Sungguh kita dapati bahwa murid-murid Yesus pun mengeluh terhadap bahasa tamsil beliau dan menyatakan tidak bisa mengikuti maksud beliau. Disinilah terletak solusi tentang kisah menghidupkan orang yang mati tadi. Berikut ini kita jelang apa yang dikemukakan oleh Quran Suci mengenai menghidupkan orang yang sudah mati. Untuk mengatakan bahwa Quran Suci membicarakan Yesus, khususnya dalam menghidupkan orang yang telah mati menyingkapkan secara halus kekurangtahuan isinya. Ia jelas sekali membicarakan mengenai Nabi Suci menghidupkan orang yang mati. Lebih lanjut Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan utusannya tatkala ia mengajak kamu kepada yang memberi hidup kamu." Quran Suci, surat 8, ayat 24. Kesalahan tersebut muncul dari perbedaan pribadi-pribadi yang dijadikan di antara para nabiullah itu, maka ketika Quran menyatakan Nabi Suci menghidupkan orang yang sudah mati,
Artinya adalah menghidupkan rohani yang sudah mati bagi mereka yang mati dalam kebodohan, tetapi ketika membicarakan Yesus menghidupkan orang yang telah mati, kata-kata itu diartikan secara harfiah, yakni menghidupkan kembali orang yang telah mati secara fisik. Mengapa kedua ucapan itu tidak sama di kedua tempat itu? Tentang arti yang sebenarnya, Quran menjelaskannya sendiri. Quran membicarakan tentang kematian itu berkali-kali dengan arti mati rohaninya. Quran membicarakan mereka dihidupkan kembali, artinya dihidupkan kembali rohaninya. Saya akan berikan beberapa contoh terhadap masalah ini, di mana hal ini banyak sekali disalah mengertikan. Di salah satu surat dikatakan, "Apakah orang yang telah mati, lalu kami hidupkan lagi, dan kepadanya kami beri cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia, sama dengan orang yang perumpamaannya seperti orang yang berada dalam kegelapan yang ia tak dapat keluar dari sana?" Quran Suci, Surat 6, ayat 123. Di ayat ini bisa kita baca bagaimana orang mati dihidupkan dalam kata-kata yang jelas. Dengan penjelasan ayat ini bukan jiwa manusia yang melayang, lalu dikembalikan ke badan wadah kasarnya, tapi yang dimaksud adalah hidup dan matinya rohani. Di tempat lain bisa kita baca, "Sesungguhnya engkau tak dapat membuat orang yang mati mendengar panggilan, dan engkau tak dapat pula membuat mendengar orang yang tuli jika mereka berbalik punggung." Quran Suci, Surat 27, ayat 80. Markus mengkombinasikan antara mati dan tuli. Dua-duanya dikategorikan sama. Nabi tidak bisa membuat mereka mendengar jika mereka tak siap untuk mendengarkan, lalu mereka berbalik pergi entah kemana. Dalam kaitan yang sama dinyatakan pula di tempat lain. Tak sama, orang hidup dan orang mati. Sesungguhnya Allah membuat mendengar siapa yang Ia kehendaki, dan engkau tak dapat membuat mendengar orang yang ada dalam kubur. Quran Suci, Surat 35, ayat 22. Di sini, bukan saja orang yang mati, tapi juga orang yang ada di dalam kubur. Di dalam kubur di sini bukan berarti badan wadah yang terbujur di liang lahat. Tidak pula kata-kata itu berarti bahwa Nabi bisa menghidupkan orang-orang yang rohaninya ada di dalam kubur. Yang dimaksud itu adalah bahwa Nabi hanyalah manusia biasa, tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin, menghidupkan mereka yang ada di dalam kubur. Maknanya adalah tangan Allah bekerja melalui Nabi yang bisa membawa perubahan besar. Dari sini, jelas sekali bagaimana Quran Suci membicarakan para Nabiullah yang menghidupkan orang-orang mati, yakni rohani yang mati dan rohani yang hidup, dan dalam hal inilah Quran membicarakan Nabi Suci Muhammad dan Yesus Kristus, Nabi Isa, menghidupkan orang mati. Akan lebih jelas lagi bila direnungkan bahwa menurut Quran Suci yang mati benar-benar akan dihidupkan di hari pengadilan dan kembali kepada kehidupan di dunia ini tidak diperbolehkan sebelum hari pengadilan kelak. Ini dijelaskan dalam kata-kata yang terang. Allah mengambil nyawa pada waktu matinya dan yang tak mati pada waktu tidurnya. Lalu Ia menahan nyawa yang Ia putuskan mati dan mengirim kembali yang lain sampai waktu yang ditentukan. Quran Suci, Surat 39, ayat 42. Ayat ini menyimpulkan dengan tuntasnya bahwa Quran tidak mengakui hidupnya kembali mereka yang benar-benar telah mati secara jasmani. Suatu ketika fase kematian akan dilalui, nyawa itu dicegah, dan dalam keadaan apapun tak akan kembali lagi. Prinsip seperti itu dikuatkan oleh ayat berikut ini. Sampai tatkala kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, ia berkata, "Tuhanku, kembalikanlah aku agar aku dapat berbuat kebaikan dari perkara yang aku lalaikan." Tak mungkin,
Sesungguhnya itu kata-kata yang ia ucapkan, dan di hadapan mereka ada tabir, sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Suci, Surat 23, ayat 99 hingga 100. Jadi kita diberitahu dengan kata-kata yang jelas bahwa tak seorang pun yang telah melewati pintu kematian di alam barzakh diizinkan kembali kepada kehidupan yang telah lalu. Ayat ketiga ini bisa dibaca lagi. Haram bagi suatu kota yang telah kami binasakan dan mereka tak akan kembali. Quran Suci, Surat 21, ayat 95. Beberapa kata komentar bisa ditambahkan terhadap ayat yang terakhir ini yang sumbernya dari hadis Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian berikut ini diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Majah, dua orang perawi hadis syahih. Ayah Jabir, yakni Abdullah, telah terbunuh di medan tempur oleh musuh Islam. Suatu hari Nabi Suci melihat Jabir berduka cita. "Apa yang membuatmu bersedih hati?" tanya seorang guru yang turut berduka cita terhadap sahabatnya yang dirundung duka itu. "Ayahku telah gugur dan di belakangnya meninggalkan keluarga besar serta hutang yang menggunung." Jawaban Jabir, "Bolehkah aku berikan kabar gembira tentang karunia agung bahwa ayahmu telah ditemui Allah?" Demikian sabda Nabi Suci. Tuhan berfirman, "Wahai hambaku, ungkapkanlah suatu kehendak dan aku akan mengganjarmu." Dia berkata, "Tuhanku, berilah aku hidup maka aku bisa berjuang di jalanmu." Allah Ta'ala berfirman, "Mereka tak bisa kembali." Keinginan Abdullah hidup kembali dan bertempur melawan musuh Islam hanyalah satu batasan di jalannya, tapi mereka tak bisa kembali. Kata-kata ini benar-benar menyimpulkan bunyi ayat yang baru saja saya kutip. Bukti yang sama seperti komentar Nabi Suci terhadap ayat ini bisa dijumpai di dalam hadis Sahih Muslim, di mana para syuhada pada umumnya dikatakan sama seperti itu. Apa yang lebih diinginkan? Mereka ditanya oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan itu diulang dan mereka berkata, "Tuhan kami menginginkan agar kami dihidupkan kembali dan kembali ke dunia, agar kami bisa bertempur kembali di jalan-Mu." Dan apakah jawaban terhadap kehendak yang suci ini pada waktu seseorang ikut bertempur dalam barisan Islam mencari keridhaan ilahi? Telah aku tuliskan bahwa mereka tak akan bisa kembali. Di dunia ini tak ada seorang pun yang dapat membalikkan firman Quran suci ini bahwa mereka yang sekali mati tak akan hidup kembali di dunia ini. Dan kehidupan itu akan kembali kelak nanti pada hari kiamat.